Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Hadirin yang kami muliakan, wabil khusus sahibul hajat Mas Yudi sekeluarga dan ketua taklim majelis taklim At-Tauhid yang kami hormati, dan para sesepuh yang hadir pada malam hari ini, dan rekan-rekan semuanya yang kami banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala pada rutinan malam Jumat ini kita ditakdirkan hadir di majelis ini semata-mata Allah sayang kepada hambanya, karena tidak semua orang digerakkan untuk berbuat taat. Tidak semua orang digerakkan oleh Allah bisa beribadah. Betapa banyak orang yang mampu, kuat tenaganya, sehat badannya, akalnya juga sehat, namun tidak mendapatkan maunah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak akan bisa untuk bergerak untuk berbuat taat. Oleh karena itu sepantasnya setiap kita berbuat ibadah sekecil apapun, kita bersyukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Setelah ibadah apapun, setelah kita sholat, kita mengucapkan alhamdulillah. Setelah bisa bersedekah, berzikir, semuanya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang terindah adalah nikmat bisa berbuat taat. Nikmat-nikmat yang lain itu di bawahnya. Nikmat dunia itu juga termasuk nikmat, namun masih ada di bawahnya. Yang di atasnya lagi adalah nikmat berupa kesehatan. Ini merupakan nikmat yang juga luar biasa. Betapa banyak orang yang masih dalam keadaan sakit, masih dalam keadaan belum sehat dan sebagainya. Oleh karena itu kita alhamdulillah, dan yang sehat ini selalu mendoakan kepada muslim yang lainnya yang enggak hadir, didoakan agar bisa hadir. Ini wujud kasih sayang seorang muslim, ya. Harus punya rasa iba, punya rasa kasih sayang kepada muslim yang lainnya, bukan malah tepuk tangan gitu. Ada temannya bangkrut, ada temannya failit atau yang lain sebagainya gitu. Bukan malah tertawa, kadang-kadang kita nggak sengaja tertawa gitu. Ada temannya jatuh malah tertawa. Justru seharusnya kita harus juga merasakan kesedihan pula apa yang mereka rasakan. Ini namanya mukmin yang sejati, mukmin yang sebenarnya, seperti itu. Kemudian juga sebaliknya, jika mereka dalam kebanggaan atau dalam merasa mendapatkan nikmat, kita juga harus bersyukur gitu. Bukan malah kita ada rasa kedengkian, ya, temannya baru dapat beli motor, dapat beli yang lain, atau pekerjaannya bagus, kok kerjaan saya kurang bagus misalkan. Ya, kita bersyukur juga, alhamdulillah mereka diberi mudah oleh Allah. Fa insyaallah orang yang seperti ini akan dimudahkan pula. Barang siapa yang mau berdoa, mendoakan, mau berkasih sayang kepada makhluknya Allah di muka bumi, makhluknya Allah akan mengasihi orang yang ada di bumi tersebut. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Barang siapa yang mau berkasih sayang antara makhluk Allah, ya, sebetulnya bukan hanya sesama muslim, sesama umat manusia, ini yang harus kita tanamkan. Bahkan seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang lebih luas lagi. Jadi bukan hanya sesama muslim, sesama agama yang lain kita anggap adalah memang sebetulnya adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Harus kita tanamkan kepada ini, insyaallah tentram, ya. Bumi ini akan tentram, bumi ini akan ada kedamaian. Tidak ada rasa kedengkian sedikit pun pada hatinya.
Karena mereka berkeyakinan bahwasanya yang bergerak sesuatu sekecil apapun adalah tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Adem ayem apapun yang terjadi. Ini sifat mukmin yang sejati nggih. Sifat mukmin seperti itu. Ndak gampang kagetan nggih, mboten gampang kagetan. Ini gampang kagetan ini biasanya waduh, wah kok jane oleh nikmat itu waduh kok koyo ngono. Biasanya kan seperti itu. Seharusnya ya ono rasa irinya sedih gitu. Kadang-kadang walaupun tidak diucapkan tuh mendekel di dalam hati ya, ono rasa ndak lilo gitu. Nah ini tahan. Ya, kemarin kita bahas Pak, sesuatu yang masuk ke dalam hati kita tahan dulu. Apa yang masuk dalam hati itu? Apa sifat apakah? Harus kita teliti. Kalau kita nggak cegah dari sedini mungkin, maka akan masuk ke dalam hati dan terucap oleh lisan kita. Ini karena zahir itu anggota tubuh itu bergerak atas perintah dari hati. Ya, kalau hati ini api, insya Allah tidak sampai mengucap seperti itu. Ini pintar-pintar mengontrol hati. Jadi orang mukmin itu betul-betul berhati-hati dalam berucap. Ya, ini berusaha ke sana, berhati-hati dalam mengucapkan sesuatu, berhati-hati dalam melihat, berhati-hati dalam bergerak. Ini yang harus kita jaga sungguh-sungguh. Karena apa? Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an ini yang sering kita dengar, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun akan dibalas dengan kebaikan. Walaupun hati kita enggak dalam keadaan posisi ibadah, dalam keadaan sehari-hari mendoakan lewat, mendoakan temannya, ya Allah sakno wong dagangan mantar buku nang payu. Di dalam hati tersebut akan dibalas dengan Allah. Ya. Menurut penggaweane lancar. Di dalam hati berucap seperti itu. Ini adalah sifat-sifat yang mulia yang seorang mukmin. Ya. Tidak harus ya. Jadi dan kita tidak bisa memandang secara kasat mata mawon ya. Kadang-kadang pakaiannya kumuh, pakaiannya kurang santri lah bahasanya, andaikan ya. Ndak compang-camping atau pakaian kotor ya. Tapi mereka hatinya baik ya, seperti ini. Hati ndak gampang mensikapi seseorang dengan mata dohir ya. Jadi kita berbanyak berbaik sangka kepada semuanya. Apapun yang diciptakan Allah menganugerahkan rahmatnya ya. Allah menganugerahkan rahmatnya kepada orang yang mau hadir ya. Kadang-kadang hadir mawon pun itu juga mendapatkan rahmat ya. Mendapatkan rahmat. Coba kalau kita misalkan kita hari ini hadir ya. Kemudian ada yang tidur, ada yang baca, ada yang main HP misalkan ya. Kemudian ada makanan, pasti semuanya kan kebagian. Semuanya nggak ada yang dapat makanan, misalkan ada minuman, pasti dapat minuman semua. Ini berkat rahmatnya hadir di majelis ilmu. Begitu juga rahmatnya Allah yang hadir di dalamnya, insya Allah semuanya akan mendapatkan rahmatnya Allah. Terus nih istiqomah, belajar istiqomah. Memang harus dipaksa. Bagaimana caranya memaksa? Begitu. Kesempatan yang sudah lewat tidak akan terulang kembali. Yang kita punya adalah kesempatan hari ini. Yang besok belum tentu kita jumpai. Ini yang harus kita tanamkan. Setiap saat, setiap detik kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi dilanjutkan, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun akan dimintai pertanggungjawaban. Entah gerak mata, entah gerak hati, entah tangan, apalagi lisan. Wah, ini bahaya sekali. Kalau belum harus betul-betul dijaga lisan. Salamatul insan bihifdzil lisan ya. Selamatnya manusia itu dari lisannya. Ini berat banget. Di sini Habib Alwi Al-Haddad banyak menjelaskan tentang bab orang-orang mukmin yang sejati ya. Dalam bahasa sekarang tirakat memang. Tirakat ya. Sekarang. Kita sedikit merujuk yang kemarin itu yang seperti tadi adalah berusaha menjaga anggota tubuh kita untuk jauh dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak menggerakkan anggota tubuh kita kecuali taat. Tidak menggerakkan anggota tubuh kita kecuali mendapatkan faedah untuk akhirat ya.
mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Setiap gerak-gerik apapun yang kita kerjakan ini bisa menjadikan ibadah. Tidak harus berkopiah, tidak harus berpeci misalkan, bersarung ya. Segala sesuatu yang kita lakukan, aktivitas kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu bisa jadi ibadah. Ini luar biasanya dalam Islam ya. Tergantung apa yang kita niatkan. Kita mau apa? Kerja, bismillahirrahmanirrahim. Tak niat megawe ngingoni anak bojo keluarga ya, ibadah semua dari pagi sampai sore jenengan wangsul nggih, ibadah semua ya. Tapi yang jelas ya sholat tetap dikerjakan. Kok menyambut gawe tak ibadah terus sholat orang ibadah. Wis diwakili ning jero ibadah kuwi mau ya orang ngono ya. Ya ndak ya tetap syariat ditegakkan. Syariat itu memang pedomannya adalah syariatnya. Itu mau sholat nggih. Mun sampai ninggal sholat nggih. Terutama kita punya keluarga yang menjadi kepala keluarga nggih. Ini harus memimpin keluarganya nggih. Ya, yang punya keluarga berkewajiban memimpin keluarganya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini kewajiban kita. Mana keluarganya enggak gelem salat, ya terus dieling nih. Kok nesu? Ya wis ben. Ya ini dieling nih meneh ngono. Berarti ladang pahala bagi kita. Kok anaknya bandel, ya terus dieling nih. Lek mboten dieling nih, diingatkan ya kita yang mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kecil ya ditanamkan akidah yang benar, diajarin agama yang benar, ditanamkan dari kecil nggih. Ditanamkan dari kecil. Nek mboten dari kecil akan susah nanti besarnya. Kamu bong lemes kayak ibaratkan bonsai kan, enak dienggokne kan. Gampang diluk lah bahasane. Monggo dirahkan. Lek wis rada gedhe sithik, pemikirannya tambah, kemudian pelajarannya juga bertambah dan egonya juga bertambah pastinya. Akan angel wis tuwek angel kandhanane. Ya untungnya sih gelem ngaji, alhamdulillah sih mau ngaji. Ya, untungnya masih hadir itu luar biasa. Makanya saya ketika ada orang mau belajar Al-Quran, belajar ngaji, itu saya senangnya luar biasa. Tidak semua orang digerakkan untuk hadir, tidak semua orang digerakkan untuk bisa ibadah. Mau minta diajarin itu luar biasa. Ya. Katanya monggo kita ajak keluarga ketok tonggone dolanan ben bengi ya aja mbok menawa gelem ya terus ya aja mbok menawa gelem lek gelem ya wis ya tapi ya ladang pahala lek mau ngajak terus ya alhamdulillah. Lek gelem ya jenengan angsal kali ya dapat 2 pahala dari orang tersebut dan dari kita sendiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'lim wa ta'allum bin nafi'i bi ulumi wa furu'i masililatihim ghafarallahu dzunubahum. Kita usan ila ruhi Syekh Habib Alwi Al-Haddad lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan faslun utawi iki iku fasol siji. Wa yang bagilan sayukja lil muridi bagi seorang murid ay alla yazala yaitu tidak berhenti-hentinya, tidak henti-hentinya ala taharati dalam keadaan suci. Habib Alwi Al-Haddad mengisyaratkan kepada seorang muridun orang yang menginginkan hendak suluk kepada Allah Subhanahu wa taala, hendak menggapai cintanya Allah Subhanahu wa taala, ingin selamat di akhiratnya. Habib Alwi menganjurkan bagi kita yaitu selalu dalam keadaan bersuci. Selalu dalam keadaan bersuci. Karena Allah sendiri menyampaikan dalam Al-Qur'an innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Satu ini Gusti Allah itu cinta kepada orang yang bertaubat, selalu bertaubat, istighfar setiap hari. Ya. Dalam kerjaan kita banyak para ulama menganjurkan kepada kita untuk berzikir apapun yang kita bisa terutama istighfar ya. Karena istighfar itu
menggugurkan pahala, menggugurkan dosa nggih. Jadi asbab kita mendapat kemudahan dalam kehidupan dunia dengan insya Allah dengan istighfar itu tadi. Jadi setelah kotoran itu hilang, bersih, kemudian kita akan mendapatkan rahmat dari Allah. Terus istighfar. Mboten ganggu dalam pekerjaan insya Allah. Mboten, karena yang bergerak itu ada lisan, apalagi bisa berzikir melalui dengan hudurul qalbi, hadirnya hati. Ini luar biasa. Lek mboten saged nggih, bil lisan. Coba banter-banter nggih. Coba banter-banter. Nggih. Dikira tahlilan yang turut tembong nggih. Yes, astagfirullahaladzim. Astagfirullah itu alnal ini. Insyaallah nggih, sae nggih. Jenengan ingin zikir apa? Ingin saya nggih istighfar, nggih selawat, apapun yang bisa. Ya. Biasanya orang itu jenuh, istighfar tok kadang ngapuk nggih. Diganti dengan bacaan yang lain. Ya, jadi setiap gerak itu menghasilkan manfaat. Setiap gerak-gerik menghasilkan manfaat. Ya, sambil nyapu, astagfirullahaladzim. Jadi bukan hanya mendapatkan satu manfaat, ya, akan tetapi mendapatkan dua manfaat. Di samping itu bersih, kita juga mendapatkan pahala membersihkan, pahala zikir itu tadi. Jadi satu kali mendayung dapat melalui dua pulau. Ini luar biasa. Jadi umurnya pendek tapi manfaatnya luar biasa. Inilah yang harus kita berusaha menggapai ke sana. Jadi beristighfar. Kemudian wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah itu cinta kepada orang yang bersuci, orang yang bersuci. Karena Allah itu maha suci. Jadi kita kepingin dicintai Allah, ya berusaha ke sana. Berusaha. Bukan hanya untuk mengerjakan sholat tok. Jadi berusaha untuk setiap aktivitas kita didahului dengan berwudu. Tapi yo coba balik gue wudu tok gue piye. Nanti ada caranya. Kemudian wa kullama ahdasa, dan kapan-kapan datang hadas itu, jika seseorang itu berhadas, kedatangan hadas, tawaddu'a, kemudian segeralah berwudu, wa shalla raka'ataini, dan salat 2 rakaat. Ini salat 2 rakaat biasanya salat sunnah wudu, ya, ada salat sunnah wudu, ya, atau salat rakaat yang lain enggak dijelaskan di sini, ya. Ada salat wudu, ya, salat yang ghairu muakkadah itu banyak, ya. Salat sunnah wudu itu ada. Kemudian wa in kana muta'ahhalan wa ata'ahlahu falyubadir bil igtisali minal janabati fil waqti. Wa in kana, dan jika seorang hamba itu muta'ahhalan, orang yang mempunyai keluarga, yang punya keluarga, wa ata'ahlahu, kemudian keluarganya mendatangi. Ini khususnya keluarga termasuk seorang istri. Jika punya istri kemudian istrinya mendatangi, ya otomatis di situ ya berhubungan keluarga, berhubungan suami istri lah, seperti itu. Falyubadir, maka segeralah bil iktisali, dengan mandi. Makanya dalam keadaan seperti itu, maka segeralah mandi. Lali catatan yang kono. Jadi saya pernah membaca hadisnya Rasulullah itu kurang lebih begini, ya. Barang siapa yang di dalamnya masih orang yang masih dalam keadaan junub atau belum bersuci, maka malaikat itu akan enggan untuk datang kepadanya. Kita dijauhi oleh malaikat. Malaikat siapa? Bukan malaikat Raqib dan Atid. Raqib dan Atid enak, ya. Orang nyatet meneh, maksudnya malaikat yang menulis menurunkan rahmat, ya. Malaikat rahmat yang mengasih sayangi kepada kita. Itu enggan untuk mendekat kepada orang yang masih dalam keadaan hadas, khususnya hadas besar, ya. Hadas besar, ya. Jadi segeralah untuk lek adem ya berusaha ya di separuh dulu, dari kepalanya dulu, kok sisane sesuk. Ini bukan masalah, ya. Ini gak separuh dhuwur sik dicicil. Ini bukan masalah, ya. Lek duwe nama iku? Shower yang hot iku? Apa namanya? Water heater, ya, alhamdulillah. Ya, seperti itu. Jadi jika seseorang hamba itu dalam keadaan berhadas, maka segeralah untuk mandi. Walayam kuthu junuban, dan janganlah sampai diam dalam keadaan junub. Ya, ini dijauhi oleh malaikat, nih. Orang-orang yang dalam keadaan ini jangan meneng, ya. Jadi terus segeralah bermandi, ya.
Ini khusus bagi yang sudah berkeluarga. Lek dereng nggih mun sampai dibekso. Mun sampai dibekso ini gua dibekso kok lho, malah ora karo-karo ditahan nggih. Berarti ditahan itu termasuk orang-orang yang sabar nggih. Mampu menani justru orang-orang yang sabar nggih. Sabar untuk menanti dan menahan. Ya nggih segera nggih cari nggih. Ketika ngenteni tok ya jenenge ya kadung-kadung ngenteni tok. Ndak ada ikhtiar ya, berusaha nggih. Karena kita seseorang itu butuh tempat untuk wadah untuk menyampaikan hasrat. Biar ndak kemana-mana hasratnya nggih. Wa yasta'inu ala dawami taharati bi qillatil aqli. Dan bagaimana caranya untuk agar bersuci, keadaan kita itu terus ndak balik-balik wudu bahasanya, tidak sering wudu. Ya. Wa yasta'inu ala dawami taharati bi qillatil aqli, dengan sebab sedikitnya makan. Nggih. Lek akeh mangane ya otomatis akeh mbuake. Banyak makan ya banyak mengeluarkan. Ya. Makanya ya caranya agar kita terus-menerus dalam keadaan suci, maka ya dikurangi yang ada di dalam perut kita. Bi qillatil aqli. Ya. Mangane akeh kepengin suci terus ya mustahil ya. Wong di dalam ini diproses ya. Ya. Fa innal ladzi yukthirul akla, jika seseorang itu kebanyakan makan, ya qaulul hadas, maka akan kedatangan hadas. Hadas juga banyak makan ya banyak hadas juga ya. Sedikit makan insyaallah sedikit pula hadasnya ya. Ya otomatis nih. Kemudian fatashuku alaihi al-mudawamati alaihi fatashuku alaihi al-mudawamati ala taharati. Maka untuk berat untuk melanggengkan taharah tersebut. Berat sekali untuk menahan, misalkan ya ning jero wis njaluk metu, ki awake dhewe nahan. Ya piye ngono kan? Enggak bisa. Ya, ini bukan kemauan kita kan. Sudah pabriknya seperti itu ya otomatis minta dikeluarkan. Dia harap nahan ya piye ya malah dadi penyakit. Ya dadi penyakit ya. Ada ya banyak makan nggih, banyak hadas ya. Dan susah untuk melanggengkan diri kita untuk dalam keadaan suci. Wa fi qillatil akli aidon ma'unatun ala sahwi ala sahari wa huwa min akadi wa dhaifil iradah. Dan ketika dalam keadaan sedikitnya makan ya, itu membantu kita untuk banyak tidak tidur, artinya banyak melek wengi. Banyak untuk membantu kita untuk tidak tidur. Ya kebalikannya, kalau kita banyak makan otomatis kita akan lemes. Mesti gawanane wong wareg iki kan ngantuk. Berarti sing ngantuk iki rekening. Ya ndak ya bisa aja ya kepayahan nggih. Jadi lha otomatis gawane wong kakean mangan atau wong waregen itu mesti gawane mesti ngantuk. Itu itu yang paling nyata terbukti ketika bulan Ramadan datang. Jadi puasa kemudian makan berbuka seakeh-akeh. Aduh, banyak-banyaknya kemudian pasti akan lemas, malas untuk pergi tarawih seperti itu. Jadi dan ini adalah perbuatan untuk bangun malam ini adalah membantu kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengawannya orang-orang yang mukmin ini kepingin sukses ya berusaha untuk bangun malam, bukan hanya bangun nggih. Artinya iqamus shalah, melaksanakan salat, ndak iso nggih berzikir nggih saged nggih. Kemudian waladzi yang bagil muridi alla yakula illa anfaqatin. Dan seorang hamba itu jika ingin menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala tidak makan kecuali dalam keadaan butuh. Artinya lek wis luwe baru mangan. Ya alhamdulillah lek wong sing dalam keadaan pas-pasan ya alhamdulillah. Itu kan keadaan yang memaksa gitu. Keadaan. Tapi sekarang ya sedikit sekali yang seperti itu. Pasti banyak orang yang memberikan sesuatu kepada orang yang kekurangan gitu. Jadi kalau kepingin waladzi yang bagil muridi Allah ya kalanya. Jadi nunggu perut dalam keadaan lapar baru makan. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak makan kecuali dalam keadaan lapar. Wala yanama illa an ghalabatin, dan tidak tidur dalam keadaan memang ngantuk benar.
Tapi lek wis wetenge wareg ya ketemu gawanane turu. Ini lagi nih. Ya, malah wong wareg lek wong wareg gawanane ngantuk nggih. Ya, maksud itu. Wala yanama illa an ghalabatin, dan tidak tidur kecuali dalam keadaan memang kecapean, ngantuk. Nah, ini karena mereka orang-orang yang salafus saleh, orang-orang yang ahlul hikmah, ini memang hidupnya bertujuan untuk ibadah. Bagaimana dengan usia yang seperti ini yang diberikan Allah kita menggapai yang sebanyak-banyaknya. Nah, berusaha memanfaatkan waktu. Waktu adalah ibadah. Ya. Dulu kita berbondong-bondong mungkin waktu adalah uang kan ya. Waktu adalah uang. Sekarang kita sering ngaji ya di balik. Ya. Jadi waktu adalah ibadah. Bisa menghasilkan uang pula, lebih makalah, lebih berkah lagi ya. Lebih berkah. Wala yatakallamu illa fi hajatin, dan tidak berucap kecuali dalam keadaan hajat. Tidak dipaksa ditakoni, orang ngomong kadang-kadang seperti ini. Ini memang begitu berharganya apa yang mereka ucapkan. Jadi orang-orang alim yang kita sowan ke pondok-pondok misalkan orangnya, ya ini tidak nekoni ya apa ini? Ya ini tidak nekoni ya menang ya. Banyak itu seperti hal-hal yang seperti kita jumpai di pondok pesantren. Betul-betul memang menjaga dirinya dari hal-hal yang mubah ya. Yang mubah aja dijaga, apalagi yang syubhat, apalagi ke arah keharamannya. Kita masih dalam syubhat aja susah nggih. Iki halal apa haram, apalagi yang wah ngene ora haram ora dosa ae. Kadang-kadang seperti itu kan pertimbangan kita. Ndak ngomongnya ora dosa ngene. Itu bisa jadi sesuatu yang mubah itu justru memberatkan timbangan, memperlama kita di yaumil mahsyar. Ditakoni apa kok ngomong ini. Itu ditelusuri terus ya, sampai diadili. Itu yang membuat kita panjang di sana ya. Wala yukhalitu ahadan minal khalqi illa in kanat lahu fi mukhalatati faidatun, dan tidak berkumpul dengan seseorang dari makhluk, di antara makhluk kecuali berfaedah ya. Tidak ngumpul wong kecuali mendapatkan faedah ya. Jadi betul-betul menghidupnya fokus kepada akhirat betul ya. Nah, dia kan ono koncone kan bingung ya. Justru orang-orang yang soleh itu justru menjauh dari manusia. Dan kadang-kadang biasanya mendekat dengan manusia ya, kita dekat dengan orang-orang yang banyak ngomong ya, akan kebawa ke arah sana pastinya. Lagi beten sakit Joko ya, lagi iso Joko alhamdulillah. Tapi biasanya kita ke bawah, terbawa oleh arus ini. Ini berarti dereng hidup berarti. Lek terbawa oleh arus berarti ikan yang mati. Lek iso melawan arus berarti orang itu hidup. Ya berusaha mengarahkan ya, daripada ngomong yang enggak jelas dialihkan. Apabila mereka cenderung ke arah gibah, kita alihkan aja. Gitu. Kalau sakit ya, dialihkan ke hal-hal yang pekerjaan kayak atau apa yang bisa bermanfaat. Ya. Manfaatnya nggak harus akhir, manfaat dunia nggak sakit mawon. Ya. Jadi manfaat itu dunia juga menopang kehidupan akhirat juga. Ya gini loh, kerja ning kene penak, apa sih caranya bekerja itu begini seperti ini. Itu banyak macam ya, banyak cara ya. Pun sampai kita terbawa arus, temennya ngomongin, kita ikut nambah-nambahi, wes ngompor-ngompornya akhirnya kobong ya. Waman aktsarul akla qassa qalbuhu, barang siapa yang banyak makan maka hatinya akan menjadi keras ya. Barang siapa yang banyak makan hatinya menjadi keras. Mulane dikurangi mangane tiba-tiba saya menamai dulu itu bab tirakat, memang harus mengarah ke arah tirakatnya. Sidik mangane, sidik ngomongi ya, berusaha ya, karena sangat berharga sekali kita diberikan kehidupan ini, sangat berharga sekali ya. Hari ini kita hidup itu nikmat yang sangat luar biasa nih, nikmat yang sangat luar biasa. Kalau ngerti ngoten nggih. Berapa banyak ya, kemarin banyak cerita saya dari teman-teman saya sekolah itu meninggal mendadak, ya Allah, masih muda ya, belum masih muda ya. Kemudian orang yang banyak makan selain mengeraskan hati, watakulat jawarihu anil ibadah, orang tersebut akan berat untuk melaksanakan ibadah. Sudah maklum bagi kita, sudah tahu bahwasanya kalau akeh mangan ini berat untuk berbuat taat. Saya setuju berat. Karena ini senang-senang tok, karena nafsu tok yang diikutin ya. Nafsu terus, keinginan dunia terus ya. Kecuali kita bisa menjaga hati kita, bisa menjaga hati ya. Bismillahirrahmanirrahim, saya niat mangan agar kuat untuk menjalankan ibadah. Ini luar biasa. Ya.